Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti diklat ini. Baik, di sesi yang saat ini kita akan membahas tentang mata diklat wawasan kebangsaan, yang mana di dalam mata diklat ini kita akan membahas tentang sejarah pendirian bangsa, terus konsep negara, dan akan membahas pula 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar kebangsaan, terus nilai-nilai kejuangan kontemporer serta daya saing nasional. Itulah beberapa hal yang akan kita bahas di dalam diklat ini. Yang selanjutnya harapannya setelah kita mempelajari diklat ini, kami sebagai pengampu mata diklat mengharapkan Bapak dan Ibu memahami apa itu wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. Oke, yang selanjutnya kompetensi dasar yang ingin dicapai, yang pertama adalah Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat mampu menjelaskan pengertian sejarah pendirian bangsa, terus mampu menjelaskan konsep negara dan bangsa. Dilanjutkan juga Bapak dan Ibu mampu menjelaskan 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar bangsa. Dan yang selanjutnya bisa mengidentifikasi nilai-nilai kejuangan kontemporer, dan yang terakhir adalah menjelaskan daya saing. Itulah beberapa hal terkait dengan kompetensi dasar yang harus Bapak Ibu capai ketika mempelajari mata diklat wawasan kebangsaan ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang sejarah berdirinya bangsa. Sejarah berdirinya bangsa itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase prasejarah. Fase prasejarah secara singkat, menurut sejarah jauh ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, sebelum awal diakui dan berdirinya negara Republik Indonesia ini, berawal dari fase prasejarah di mana tanah, air, dan daratan Indonesia telah diduduki oleh suku Homo sapiens, yaitu dengan ditemukannya fosil beserta artefaknya. Terus di situ juga peninggalan-peninggalan lain dari zaman nenek moyang kita. Salah satunya adalah kapak lonjong. Ini adalah zaman prasejarah berdirinya bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah fase kedua, yaitu fase zaman kerajaan di Indonesia. Yang menurut sejarah, masa-masa kerajaan yaitu merupakan tonggak lain yang menjadi sejarah berdirinya negara Indonesia. Karena pada saat itu sudah ada pemikiran dari beberapa raja untuk menyatukan Indonesia. Salah satu kerajaan yang terkenal yaitu adalah Tarumanegara yang berjaya sekitar tahun 358 hingga tahun 669, yang berlokasi di Jawa Barat, yang mana di situ dekat dengan tempat yang sekarang yaitu menjadi ibu kota Indonesia. Pada saat itu raja kelima mereka yaitu Purnawarman menjadi pembuat prasasti paling awal di Jawa, yaitu prasasti Ciaritio yang ada di Bogor yang memiliki telapak kakinya. Ini adalah salah satu fase dari kerajaan di Indonesia.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun kerajaan Kutai yang mana adalah kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki banyak klaim di wilayah di berbagai Indonesia, bahkan sampai juga di Malaysia. Itu adalah zaman kerajaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya fase ketiga, yaitu fase penjajahan di Nusantara, yaitu fase era kolonial, yang pada saat itu Indonesia sudah dikenal dengan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Bermula dari pendudukan Malaka pada tahun 1512, yaitu Portugal akhirnya tiba di Indonesia dan menjadi bangsa Eropa pertama yang menduduki tanah Nusantara. Tujuan mereka adalah mendominasi rempah-rempah dan penyebaran ajaran Katolik. Mereka mulai mendirikan pos jual beli dan benteng di Kepulauan Ternate, Ambon, Solor, dan pulau-pulau lainnya. Puncak kejayaan aktivitas misionaris Portugal adalah pada abad ke-16 akhir. Berlanjut dari itu, dari Portugal, yaitu dari waktu ke waktu eksploitasi para penjajah semakin merambah, yaitu pada tahun 1619 pendudukan Jawa oleh POC menjadi bagian terkelam dari sejarah berdirinya negara Indonesia. Akhirnya berdirinya bangsa Indonesia ini diawali saat Soekarno membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia pada saat itu masih berperang, yaitu pasukan pembela tanah air PETA, para pemuda dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjelang kemerdekaan, beberapa tokoh Islam terlibat dalam perumusan kemerdekaan Indonesia melalui wadah BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, yang mana pada saat itu isu paling krusial dalam perdebatan tersebut adalah perbincangan tentang ideologi negara Indonesia yang akan lahir. Pada tanggal 9 April 1945, BPUPK yang dibentuk BPUPK atau Dokurit Susumbi Sokasakai yang dibentuk sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kelak kemudian hari. Tugas dari BPUPK ini adalah merumuskan bentuk negara, terus batas negara, filsafat negara, dan masalah-masalah lain yang perlu dimasukkan dalam konstitusi. Pada awal diskusi dan rapat-rapat tidak menemui kesulitan, tapi ketika membahas tentang dasar falsafah negara di bawah permukaan sidang, suasana jadi tegang, intens, dan sangat serius. Setelah bergumul selama 23 hari, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah sintesis dan kompromi politik dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang beda. Sintesis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah fase-fase berdirinya bangsa Indonesia yang begitu panjang, dari fase prasejarah, dilanjutkan dengan fase kerajaan di Indonesia, dan fase yang terakhir adalah fase penjajahan, yaitu di era kolonial.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian dan konsep negara dan bangsa. Berbicara tentang bangsa atau nation mengacu kepada sekelompok orang yang memiliki identitas kebangsaan yang sama. Identitas bersama itu bisa dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, sejarah, budaya, atau sekedar karena fakta bahwa sekelompok orang itu menempati wilayah yang sama. Itu adalah bangsa. Terus berbicara tentang negara, state, tentu berbeda berbicara tentang bangsa tadi, yang mana negara adalah mengacu kepada batas-batas wilayah di mana sebuah bangsa berada. Dengan kata lain, negara adalah sebuah unit politik dan administratif yang independen dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berhasil mendapatkan pengakuan akan loyalitas dari penduduk yang kemudian menjadi warganya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengertian-pengertian tentang negara banyak diungkapkan. Salah satunya adalah oleh Raden Djoko Sutomo, yang mana beliau memberikan pengertian terhadap negara ini adalah suatu organisasi manusia atau sekumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sementara juga pengertian yang lain disampaikan atau diutarakan oleh Sunarko, mana beliau mengungkapkan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, ada wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik itu ke dalam maupun keluar. Itu adalah pengertian dari negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pengertian negara tadi kita akan berlanjut membahas tentang bentuk negara. Bentuk negara itu ada dua. Pertama adalah negara kesatuan, dan yang kedua adalah negara serikat atau federal. Antara negara kesatuan dan negara federal ini ada perbedaan. Kalau negara kesatuan yaitu suatu negara yang berdaulat di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan yang mengatur seluruhnya, itu negara kesatuan. Selanjutnya, ciri-ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negaranya mencakup ke dalam dan keluar di tangan pemerintah pusat. Terus negara hanya memiliki satu undang-undang, satu kepala negara, satu dewan menteri, satu dewan perwakilan. Yang selanjutnya di negara kesatuan itu ada sebuah sistem yang dinamakan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara diatur oleh pemerintahan pusat. Terus kalau di daerah, sedangkan daerah tinggal melaksanakan saja. Di negara kesatuan juga ada istilah sistem desentralisasi, yang dimana di situ daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yaitu yang sering kita kenal dengan istilah daerah otonom. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah negara serikat. Negara serikat ini adalah suatu negara yang merupakan suatu gabungan dari beberapa negara yang menjadi satu negara bagian. Itu adalah negara serikat. Contohnya adalah Amerika Serikat. Ini adalah negara serikat. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Ya, unsur-unsur negara ini meliputi yang pertama rakyat yang bersatu, terus mempunyai daerah atau wilayah,
terus ada pemerintahan yang berdaulat, baik itu ke dalam maupun keluar, dan pengakuan dari negara lain. Ketika keempat unsur ini tidak ada, salah satunya tidak ada, belum dikatakan negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan, apakah negara sama dengan bangsa? Seringkali kita menyebut atau bahkan mendengar kedua kata tersebut. Ya, karena bangsa maupun negara termasuk dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga banyak persepsi yang mengatakan bahwa bangsa dan negara merupakan kedua kata yang sama artinya. Padahal kedua kata tadi termasuk kata-kata yang memiliki perbedaan arti meskipun memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jika kita ingin mengetahui apa perbedaan dari keduanya, sebaiknya kita simak sebuah ulasan terlebih dahulu dari pengertian apa itu bangsa dan apa itu negara. Berdasarkan pengertian itu sendiri, maka kita akan ketahui perbedaan apa itu bangsa dan apa itu negara. Bangsa adalah sekelompok dari manusia yang berjumlah sangat banyak dan besar yang menempati sebuah wilayah tertentu. Itu bangsa. Sementara negara adalah sebuah organisasi yang cakupannya terdiri dari sekelompok orang di suatu wilayah dengan fungsi untuk memiliki dan mengatur kekuasaan terhadap wilayah tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bangsa adalah individu sekaligus keturunan yang menempati sebuah wilayah yang disebut negara serta mengakui terdapatnya kekuasaan pada negara yang ditempati tersebut. Negara sendiri bisa dikatakan sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat pemerintahan mutlak serta menaungi individu-individu di dalamnya yang menempati wilayah tersebut. Perbedaan bangsa dan negara juga bisa dicermati melalui ciri-ciri antara keduanya, yakni bangsa hanya sebuah kumpulan individu, sementara negara sendiri memiliki cakupan yang lebih besar sebagai sebuah organisasi dengan struktur organisasi yang teratur di dalamnya. Bangsa tentu harus menurut dan tunduk atas kedaulatan dalam negaranya sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi. Sehingga bangsa sendiri sifatnya terikat kepada negara berikut pemerintahannya. Berbeda dengan negara yang mempunyai legitimasi yang berkewajiban memaksa atau mengatur masyarakat secara mutlak. Simpulannya, negara sendiri tentu mempunyai suatu bangsa dan bangsa tidak mempunyai suatu negara. Karena kumpulan dari bangsa-bangsa berbentuk suatu negara. Seperti halnya negara Indonesia yang kita cintai ini, yang memiliki beragam budaya, adat istiadat, ras, suku bangsa, atau identitas bangsa yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wawasan dan kebangsaan. Wawasan sendiri memiliki pengertian kemampuan memahami atau pandangan. Sedangkan kebangsaan memiliki pengertian ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dari kedua kata tersebut kita ulas, yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, yaitu nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia
dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Itulah pengertian dari wawasan kebangsaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah nilai yang terkandung di dalamnya tekad untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Itu nilai yang terkandung di dalamnya. Terus yang selanjutnya juga cinta akan tanah air dan bangsa. Masuk juga di dalamnya nilai kesetiakawanan sosial dan masyarakat adil dan makmur. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam wawasan kebangsaan. Selanjutnya makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang dipandang dari segala aspek, yang mencakup pertama adalah satu kesatuan politik, yang mana dalam kesatuan politik ini adalah kesatuan wilayah adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah keragaman suku dan budaya merupakan suatu kesatuan bangsa yang utuh. Terus bangsa Indonesia juga merasa senasib sepenanggungan masuk di dalamnya. Terus seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan wilayah hukum nasional. Ini cakupan dari makna kesatuan politik. Yang selanjutnya kesatuan sosial budaya, yang mana masuk di dalam kesatuan sosial budaya ini adalah masyarakat Indonesia harus memiliki kehidupan yang serasi dan selaras sesuai dengan kemajuan bangsa. Terus corak ragam budaya Indonesia menggambarkan kekayaan azaran budaya bangsa dan harus dikembangkan. Itu makna dari wawasan kebangsaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah 4 konsensus dasar bangsa atau yang sering kita kenal dengan 4 pilar dasar bangsa, yang mana dalam sejarah perjalanan bangsa ada 4 konsep dari keberadaan negara Indonesia yang berhasil disepakati, yaitu pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip dasar. 5 prinsip itu diletakkan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi seluruh peraturan undang-undang yang ada di bawahnya. Terus yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari fakta adanya kemajemukan, yaitu suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Kemajemukan ini merupakan anugerah yang harus dipertahankan, dipelihara, dan bahkan dikembangkan. Ini adalah 4 konsensus bangsa. Sekali lagi, intinya adalah 4 konsensus bangsa itu. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai kemajemukan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah NKRI, yaitu sebagai kesatuan wilayah Republik Indonesia. Itu adalah 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar bangsa yang perlu kita pahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa atau 4 pilar kebangsaan, yaitu berjumlah
14 nilai. Di Pancasila sendiri terdiri dari 5 nilai, di Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 nilai, di Bhinneka Tunggal Ika 3 juga, di NKRI juga 3. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila? Nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang pertama adalah nilai religius, yaitu yang didasarkan atas nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai religius, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada kalau dijabarkan lagi, tentu di nilai ketuhanan itu akan ada juga nilai toleransi. Terus ada nilai kebebasan memeluk agama, nilai kesederajatan dalam menjalankan ibadahnya. Terus yang kedua, di Pancasila ada nilai kekeluargaan, yaitu nilai masuk juga di dalamnya di dalam nilai kekeluargaan ini adalah nilai kesederajatan, ada kesetaraan gender masuk di dalamnya. Terus nilai yang ketiga di Pancasila adalah nilai keselarasan. Itu masuk di dalam nilai keselarasan, yaitu solidaritas sosial. Terus yang keempat, nilai yang terkandung di Pancasila adalah nilai kerakyatan. Ini diambil dari sila keempat. Dan yang terakhir di Pancasila adalah nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di beberapa nilai yang terkandung di Pancasila. Selanjutnya, nilai yang terkandung di Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai demokrasi. Yang mana di situ makna dari nilai demokrasi ini adalah kedaulatan di tangan rakyat, setiap warga mempunyai kebebasan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ini adalah nilai demokrasi. Terus yang kedua, nilai kesederajatan. Artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Itu nilai kesederajatan. Yang ketiga, nilai ketaatan hukum. Artinya setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini nilai-nilai yang terkandung di Undang-Undang Dasar 1945. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa saja nilai-nilai yang terkandung di Bhinneka Tunggal Ika? Ya, di Bhinneka Tunggal Ika terdapat 3 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai kepedulian, nilai toleransi. Masuk di dalam nilai toleransi ini adalah saling menghormati. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Maka perlu menanamkan nilai-nilai kepedulian ini. Terus yang kedua adalah nilai keadilan. Ya, kesamaan derajatan masuk di dalamnya. Terus ada nilai gotong royong. Nilai yang terkandung di Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya dinilai NKRI, ya, di pilar yang terakhir yaitu NKRI, ada 3 nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kesatuan wilayah. Karena kita ketahui bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita ketahui negara Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Ini tentu harus dimenanamkan nilai-nilai kesatuan wilayah. Terus ada nilai persatuan bangsa juga masuk di dalam nilai NKRI. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kemandirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah 14 nilai yang terkandung di 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar konsensus bangsa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah nilai kejuangan kontemporer. Dari segi semantik, nilai kejuangan terdiri dari 2 istilah, yaitu nilai dan kejuangan.
Definisi nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Itu adalah definisi nilai kejuangan. Dalam sejarah Indonesia, nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman sekarang, perjuangan diletakkan pada membebaskan diri dari kemiskinan, pembebasan diri dari kebodohan, pembebasan diri dari penurunan kualitas mental dan moral. Ini untuk nilai kejuangan zaman sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nilai kejuangan yang melandasi perjuangan bangsa Indonesia tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan daya dorong perlawanan untuk bebas dari penjajahan, berupa upaya dari generasi ke generasi untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan para generasi sebelumnya kita perlu diwariskan agar proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini berlangsung terus-menerus dan tidak memudar. Semangat juang 45 adalah semangat untuk berjuang bersama tanpa pamrih mengusir penjajah. Setelah merdeka, semangat kejuangan itu tetap relevan guna membangun segala sesuatu yang dicita-citakan, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, menegakkan kehidupan bersama yang jujur, melawan korupsi, dan ketidakadilan merupakan sebuah mahakarya dalam upaya membangun karakter bangsa. Nilai-nilai kejuangan angkatan 45 tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat semakin kompleks dan dewasa ini harus selalu kita bangkitkan. Generasi kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melaksanakan cita-cita para pahlawan agar NKRI tetap utuh di bawah panji-panji Pancasila dan Undang-Undang Negara 1945. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan terkait dengan nilai wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan kita sebagai generasi bangsa bisa meneruskan atau menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan di dalam diri kita juga terbangun tekad dan semangat nilai-nilai kejuangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.